Salam, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Naik Tumorang. Bapak dan Ibu, kita mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, Bapa pengasih dan penyayang, Bapa yang memberikan kepada kami kehidupan dan sukacita. Kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian sabda Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seseorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tema firman Tuhan yang menjadi renungan kita adalah manusia tidak untuk diperjualbelikan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ada satu peristiwa yang terkenal di antara peristiwa rangkaian penyaliban Tuhan Yesus. Peristiwa itu adalah ketika Yudas Iskariot, salah seorang murid dari Tuhan Yesus, menjual Yesus kepada imam-imam, ahli-ahli Taurat, seharga 30 keping perak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, peristiwa ini tentu sesuatu yang tidak pernah terlupakan oleh siapapun pada masa peristiwa penyaliban Yesus. Itu sebabnya peristiwa ini diabadikan di dalam teks Alkitab. Bahkan jikalau kita melihat cerita ini, cerita yang sangat sungguh menyedihkan bagi suatu drama kemanusiaan, yakni manusia yang tak bersalah, manusia yang baik hati, manusia yang penuh dengan cinta dan kasih, manusia yang selalu menyertai
merawat, mengasihi murid-muridnya dan orang banyak. Tetapi dia dijual seharga 30 keping perak. Tentu peristiwa ini adalah peristiwa yang menjadi pembelajaran bagi setiap orang ketika seseorang itu tidak mengasihi sesamanya dengan cara menjual dia. Yudas Iskariot di dalam tindakan ini menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak mengasihi Yesus. Sekalipun 3 tahun dia bersama-sama dengan Yesus, dan sepanjang masa pelayanan Yesus, dia juga menjadi seorang bendahara di dalam kelompok Tuhan Yesus ini bersama dengan murid-murid yang lain. Dia diberikan kuasa untuk mengelola keuangan, tetapi sesungguhnya semua yang diberikan oleh Tuhan kepadanya tidaklah membuat hatinya menjadi dekat dengan Yesus. Drama yang sangat sungguh menjadikan ketika ada orang yang begitu mengasihi, begitu menyayangi, tetapi justru orang yang dikasihi itu memberontak kepada dia dan kemudian menjual dia. Kita melihat bagaimana di dalam teks ini memang benar bahwa Yudas Iskariot menyesali tindakannya ketika dia tahu bahwa imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi telah berkumpul dan mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Memang benar dia datang ke sana dan mengembalikan uang 30 keping perak itu. Sambil dia berkata bahwa dia menyesal telah menjual. Tetapi penyesalan yang datang terlambat, sebab memang inilah yang dikehendaki oleh orang-orang Farisi, yakni menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Apa yang telah dilakukan oleh Yudas ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada artinya. Sebab sebetulnya ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala ini tidak memerlukan uang itu. Yudas mungkin memerlukannya pada awalnya karena dia berpikiran dengan uang hasil penjualan Yesus. Mungkin dia dapat berpoya-poya, dia dapat menggunakannya dengan sewenang-wenang, dan dia berpikiran bahwa dia berkuasa terhadap uang itu. Tetapi Bapak dan Ibu, ternyata ketika Yudas telah menjual Yesus, dia tidak mampu lagi dengan uangnya itu mengembalikan apa yang telah dilakukannya. Dia tidak mampu menarik keputusan dari imam-imam kepala untuk mencegah agar Yesus jangan dijatuhkan hukuman. Uangnya yang dikembalikannya itu justru sama sekali tidak bermanfaat untuk membebaskan Yesus. Imam-imam kepala berkata, apa urusannya kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Uang 50 perak itu, 30 perak itu sama sekali tidak merupakan sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang-orang Farisi untuk mengubah keputusan mereka. Sebab pada dasarnya sekali lagi mereka telah mengambil keputusan Yesus harus dihukum mati. Yang menjadi menyesal saat itu adalah Yudas yang telah menjual dengan uang 30 keping perak itu. Penyesalan pada Yudas tidak mungkin menarik keputusan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara,
Kita belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Yudas ini. Ternyata Yudas tidak berkuasa terhadap uang itu. Sementara dia telah kehilangan harga dirinya di hadapan imam-imam besar. Imam-imam besar beranggapan bahwa dia itu sebagai orang yang tidak bermoral, yang mau mengembalikan uang, padahal dia sendiri telah menerima uang itu. Orang yang tidak sepatutnya untuk didengarkan ucapannya. Dan bagi imam-imam kepala itu, bagi orang-orang Farisi itu, bagi tua-tua Yahudi, mereka beranggapan bahwa Yudas memang tidak pantas untuk didengarkan oleh karena dia telah melakukan perjualbelian, memperdagangkan orang, mengambil keuntungan dari pekerjaannya yang tidak semestinya diberlakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, manusia memang tidak untuk diperjualbelikan, sebab manusia punya hak sendiri. Apalagi dalam hal ini, Yesus punya hak. Yesus bukan kepunyaan Yudas. Dan Yesus memang adalah seorang yang mandiri, seorang yang berasal dari Allah, dan seorang yang bebas dan merdeka menentukan kemana arah tujuan hidupnya. Sehingga dengan demikian, kesalahan yang paling besar bagi Yudas adalah bahwa dia telah merampas kemerdekaan Yesus. Orang yang memperjualbelikan sesamanya, dia telah mengambil hak kemerdekaan orang tersebut, telah merampasnya, telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Bahkan orang yang memperjualbelikan ini telah mengambil hak Allah atas manusia tersebut untuk kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, ketika dia telah mengembalikan uang itu, dia tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai hak, bahkan dia sebagai orang yang tidak pantas untuk dikatakan manusia karena tidak bermoral, telah menjual manusia kepada sesamanya. Yang dilakukannya adalah menggantung diri. Bapak Ibu, bunuh diri adalah jalan terakhir. Dan bunuh diri adalah keputusan bagi orang-orang yang telah berada di dalam puncak keputusasaan. Itu sebabnya Yudas, dia telah berada di puncak keputusasaan. Dan tidak ada jalan bagi dia lagi untuk dia mengatasi masalahnya. Karena dia telah merampas kemerdekaan seseorang. Dia telah membunuh Yesus dengan cara menjualbelikan Yesus. Dan hukuman untuk orang yang demikian memang adalah kematian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, bunuh diri, itulah yang dilakukan oleh Yudas. Karena memang dia tidak mampu untuk menata hidupnya kembali. Karena dia telah menjual Yesus, dia tidak mempunyai tempat lagi untuk di dunia ini. Baik bagi teman-temannya sesama murid Yesus, demikian juga dengan orang banyak. Apalagi di hadapan imam-imam kepala dan tua-tua. Mereka semua sudah menganggap Yudas bukanlah seorang yang pantas untuk dihargai. Memperjualbelikan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kadang-kadang kita tanpa kita sadari, mungkin praktek-praktek memperjualbelikan manusia ini pada masa modern ini masih banyak terjadi. Ada orang memperjualbelikan tenaga kerja dengan cara mengeksploitasi anak-anak yang masih muda, yang belum layak untuk dipekerjakan.
Dia mengambil komisi, jasa dari membawa anak-anak kecil untuk dipekerjakan. Ada juga orang dengan memperjualbelikan para wanita, memperjualbelikan ke tempat-tempat yang memang menjadi maksiat. Orang yang memperjualbelikan demikian kadang-kadang memberikan rayuan bahwa engkau akan menerima gaji yang besar, pekerjaan yang enak, fasilitas yang mewah, dan sebagainya. Ini juga adalah bentuk memperjualbelikan manusia. Memperjualbelikan meskipun tanpa menghilangkan nyawa. Tetapi dia telah mengambil kemerdekaan dari orang tersebut. Telah merampas haknya. Merampas hak anak-anak di bawah umur yang semestinya masih duduk di persekolahan. Merampas para wanita-wanita yang dipekerjakan di tempat-tempat maksiat yang semestinya dia mendapatkan kedudukan yang bagus, mendapatkan martabatnya sebagai wanita, sebagai seorang calon wanita terhormat, dan banyak hal-hal yang lain yang di dalam hal ini dapat menjadi suatu bentuk memperjualbelikan manusia. Bapak dan Ibu, Judas kecewa dengan apa yang telah dilakukannya. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita, agar kita jangan melakukan bentuk-bentuk memperjualbelikan manusia. Sekalipun kita katakan, saya kan tidak menghilangkan nyawanya, saya kan tidak mengambil sesuatu keuntungan ini dan itu. Tetapi pada dasarnya ketika kita mengeksploitasi manusia untuk sesuatu hal yang seharusnya dia boleh merdeka menentukan nasibnya, itu adalah bentuk memperjualbelikan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Yudas telah melakukan tindakan demikian dan dia mengambil keputusan untuk bunuh diri, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ternyata dia tidak mendapatkan tempat pekuburannya yang baik seperti manusia yang lain. Dia mendapatkan tempat pekuburannya adalah dari hasil uang penjualannya, perdagangannya terhadap apa yang dilakukannya kepada Yesus, memperjualbelikan Yesus. Uang 30 keping perak itu dibelikan sebidang tanah yang kemudian disebut sebagai tanah darah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dia ditempatkan di sana menjadi suatu sejarah, kenangan. Tanahnya disebut tanah darah karena tanah itu dibeli dari penjualan Yesus, dari memperdagangkan Yesus, dari darah yang mengalir dari tubuh Yesus yang telah diperjualbelikan oleh Yudas. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia justru diperlakukan menjadi suatu kenangan kepada semua orang. Inilah manusia yang jahat itu, yang telah memperjualbelikan sesamanya. Dan tanah ini adalah hasil dari uang penjualannya tersebut. Dia menjadi sejarah di dalam hal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita harus memuliakan sesama kita, mengasihi sesama kita, bukan memperjualbelikan. Banyak orang kadang-kadang dapat mengambil kesempatan ketika saudaranya di dalam kesempitan, di dalam kesesakan, di dalam kemelaratan. Banyak orang mengambil kesempatan ini dengan cara merayunya untuk dia kemudian dapat dipekerjakan. Hati-hati, Bapak dan Ibu, ketika kita beranggapan bahwa kita membantu dia, tetapi pada dasarnya kita hanya untuk menarik komisi, menarik jasa,
dan mendapatkan keuntungan dari apa yang telah kita lakukan itu, kita suatu ketika akan mengalami nasib seperti Yudas Iskariot ini. Apa yang kita peroleh dari jasa penjualan terhadap orang-orang yang melarat, yang miskin, yang terlantar, yang kita katakan akan membantu dia untuk bekerja dan sebagainya, semua itu akan ditimpahkan kembali kepada kita. Oleh karena itu, jangan ada praktek-praktek memperjualbelikan manusia. Kalau mau menolong manusia oleh karena dia susah dan melarat, miskin, dan tidak mempunyai segala hal untuk hidupnya, tolonglah dengan penuh kasih. Tanpa pamrih, tanpa iming-iming. Tolonglah dia oleh karena engkau adalah orang yang mengasihi Allah. Engkau akan diberkati oleh Allah. Hidupmu akan penuh dengan berkelimpahan. Hidupmu akan sukses. Sebab orang-orang yang telah kau tolong, mereka semua akan berdoa kepada Tuhan agar engkau diberkati. Sebaliknya apabila engkau memperjualbelikan manusia, ketika mereka berada di dalam kesesakan, Tuhan mendengarkannya dan akan membalaskan apa yang engkau lakukan kepada sesamamu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan jangan terjadi lagi cerita tentang Yudas Iskariot yang menjual Tuhannya sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk sabdamu. Kiranya kami boleh mengasihi sesama kami manusia, karena Yesus telah mengasihi kami. Janganlah ada di dalam diri kami niat-niat untuk memperjualbelikan sesama kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menolong sesama kami dengan setulusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.